semua ingat nih dengan siapakah ini? Kan seperti ini. Coba dilihat telapak kakinya. Telapak kakinya dia tetap turun. Ya. Kan nggak ada, kan harusnya jengat. Dia tetap turun kan. Walaupun misalnya kita dengan kecepatan misalnya tetap turun. Nah akhirnya kan saya kan punya target bisa lari. Nah sekarang tak modif pakai ini tak balik. Jadi misalnya saya naiknya mundur. kan jengat. Jadi posisi kaki jengat semua. Walah. Kan jengat. Cuma dibalik jalan. Jadi dibalik. Jadi naik ya tumitnya. Ya, jadi tumitnya kan begini naik. Seperti ini. Jadi kan enggak droput. Ya. Jadi pada saat digerakkan dia naik. Kalau yang menghadap sana kan turun. Droputnya enggak ngefek. Begitu turun dia naik. Ya. Mungkin. Tapi kalau dipakai seperti ini, sininya rasanya jangan ditanya. Jadi kalau saya juga kayak iya. Waduh. Nggak apa-apa. Stroker ngomong justru alasannya kok. Kopi itu adalah membuat saraf tenang. Yuk, harus cari pembenaran kok. Aduh. Nah, iki yo kita godok terus mantep loh. Apa namanya? Jadi hobi ngebreak ini buat apa nih Pak Wanto nih? Ini ya cerita Pak, buat melatih bicara. Melatih bicara. Melatih bicara. Wah, main di rapi ya. Iya, mainnya memang radionya di rapi. Iya. Pak Wanto dulu pernah ya nggak pernah bisa ngomong dulu ya, ya. Pernah nge-break tapi nggak bisa bicara. Satu putaran meminjam Juliet Julu 11 Charlie Tango Alpha ganti. Charlie Tango Alpha. Itu? Iya. Ya, memanggil ya. Mas Kadir ada di sini Mas Kadir, selamat malam. Juliet Julu 11 Charlie Tango Alpha 1025. Mas Boni. Ya, sok minggu dolan gonku ya. Ya. Gitu saja Mas Kadir Juliet Julu 11 KSI. Besok minggu saya siapkan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke fasilitas 1080 Sulu Romeo Delta 3. Juliet Julu 11 Charlie Tango Alpha 1023. Nah, ini Pak Wanto sedang desain stroker harus bahagia. Nanti ditempel di kaos saya nih, t-shirt saya yang sedang saya pakai ini. Pak Wanto dari dulu memang usahanya seperti ini Pak ya? Saya pertamanya kerja jadi tukang gambar di sebuah percetakan. Iya. Bagian desainer sebuah percetakan dan biro reklame. Di Magelang Pak? Di Magelang, di Ujung Pandang dulu. Ujung Pandang? Iya, di Ujung Pandang dulu. Baru setelah itu pulang ke Magelang, tetap kerja. Begitu ilmunya sudah mentok, buka usaha sendiri. Ini ya, taruh di sini ya Pak ya? Betul. Nah nanti tempel di dada ini. Nanti ini. Orang jarang yang bisa untuk di dada seperti itu kan. Di dada nanti dibuatin oleh Pak Wanto. Ya oke podo DTF. Ini mau nyetak logo.
Poliflex. Poliflex. Ini Pak Wanto menggunakan tangan kiri ya. Dan beliau juga cukup lama untuk belajar. Proses menunggu ini panas. Oke. Ini kan harus 120 watt. Oke. Sementara baru 30 watt. Oke. Watt. Watt. Nah, lalu ini kan harus dikeringkan dulu. Oh iya, Ini kan tadi kena basah keringet keringat. ya. Waduh. Iya. Ini masih baru tuh Pak Wanto. Luar biasa. Wah, ini stroker semua kumpul sambil ngebreak nih, ternyata stroker ngebreak ini. Dari Juliet Zulu 11 ya, Jawa Tengah ya. Ya, 11. Ini kalau Mas Yanto apa? Juliet Zulu apa? 11 CTV. Oh, 11 Charlie Tango Victor. Ya, ini Cherry Tango Alpha. Oh, ini Pak Wanto. Charlie Tango Alpha. Iya. Oh, Alpha oke. sama Victor. Ini pakai Alinco E3Com ya. Oh, ini Alin DR135 IC 2000. IC 2000. Ini apa ya? Kenwood Pak Wanto. Oh, Kenwood. Wah, itu. Kenwood Saya jadi 9000 pengen G. ngebreak lagi nih. Dulu saya juga Terus? Juliet Zulu 09. 7.700. Nah, ini yang mahal. Oh, yang tengah itu Alinco. Alinco yang mahal ini. 345. 435. Oh, aduh. Kok lucu ya nih kayak aku mahal. Oh, iya. Ini kita lihat nih hasilnya. Wis, berhasil kali ini. Memang harus biru kayak. Nggak boleh hitam. Waduh. Nah, tadi yang hitam. Stroker harus bahagia. Ini malam hari ini kita ada di Magelang. Apa namanya desa apa namanya Pak? Meteseh. Meteseh. Meteseh Kerajaan. Nah, para subscriber dan viewer kalau nonton mungkin Oktober tahun lalu ya. Iya betul. Sama-sama kita bikin podcast di kediaman Pak Wanto. Betul. Nah, malam hari ini saya datangnya juga malam-malam ya Mas ya. Iya. Bersama Mas Yanto. Malam-malam datang nggak sopan tamu. Udah begitu nih Pak Wanto nih tadi ya sudah Langsung praktek. langsung praktek ini sebagai seorang leka nih, sama-sama leka nih, lemah kanan. Ini lemah kanan semua, tetapi beliau bisa loh. Ini tadi kelihat ya, Pak Wanto menginspirasi nih Pak Wanto buat teman-teman viewer dan subscriber stroker ini. Mereka sering bertanya, Pak Wanto apa sih kiatnya Pak Wanto? Bisa seperti itu Pak, semangatnya apa Pak? Bisa sampaikan nggak Pak? Di dalam hal ini itu sebetulnya menyalurkan hobi. Kebetulan saya hobinya di bidang seni dan saya bisa seni grafis, bisa seni lukis. Kebetulan kok dititipi stroke. Tapi biar semangat, saya tetap menyalurkan hobi tersebut dengan seni. Misalnya, saya tetap produktif, tetap harus mencari nafkah untuk anak-anak karena saya bisa. Dan usaha saya itu boleh dikatakan ringan, ya ringan, berat ya berat. Ringannya kenapa? Cuman duduk di depan komputer dan di depan alat-alat digital. Tapi beratnya kondisi stroke tetap harus bekerja. Tapi itu membuat bahagia. Karena apa? Saya kerjanya adalah pekerjaan yang saya cintai dari dulu. Hobinya tersalur, ya toh, dapat income masuk. Gitu. Jadi pokoknya stroke kalau pengen cepat pulih harus bahagia seperti ini nih statementnya ini kontennya Bapak Andreas. Iya, stroker Untuk harus saya bahagia. juga tambahan bahagia. Ini pakai alat-alat komunikasi. Satu, terapi wicara biar Terapi dulu wicara. Dulu saya pelo, Oke. cadel, bahkan pada saat kena itu saya tidak bisa ngomong sama sekali. Oke. Sekarang bisa ngebreak, ngomongnya lebih lancar dan itu juga salah satu hobi.
Nah itu suara Pak Wanto juga lebih nyaring dari saya. Sekarang memang lebih jelas. Lebih jelas. Itu. Satu itu, kedua selanjutnya bisa menginspirasi kawan-kawan semua. Misalnya yang saya gunakan fasilitas komunikasi ini juga ada beberapa anggota yang stroke. Oh, nah itu dia. Ya. Oke. Sayangnya dia tidak tahu teori yang betul untuk pemulihan. Oke. Katakan misalnya cara berjalan harus angkat paha. Pada saat ketemu di darat dia jalannya bungkuk dulu, badan maju. Oh. Jadi badan maju tidak mungkin paha diangkat karena tetap diseret. Oh. Makanya dia berjalan kebanyakan stroker berjalannya diseret. Oh, karena badannya badan miring maju depan. dulu ke depan dulu. Harusnya badan tegak. Kalau badan tegak maka paha bisa diangkat. Baru melangkah. Itu salah satu teori sederhana. Jadi banyak sekali orang-orang stroke yang kurang begitu mengerti akan teori dasarnya. Makanya banyak sekali anggota grup yang baru saya masukkan grup stroke biar mereka bisa belajar sedikit demi sedikit. Kebetulan kalau siang atau mungkin minggu jam 2 ada beberapa kawan stroke latihan di sini. Oke. Ikut latihan. Tadi karena lihat sepeda ada ya? Ya, ada sepeda statis dan kebetulan saya belajar di grup stroke dan juga belajar dari beberapa terapis. Saya tahu teorinya. Jadi berjalan, kalau misalnya mengatasi kaki mencengkeram itu bagaimana, tinggal menerapkan ilmu-ilmu aja. Nah, itu jadi kita harus berusaha berguna dan bahagia. Berusaha berguna dan bahagia. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Wi ini ya, Pak Wi ya, kalau pelatih bola itu Pak Wi ya. Huruf yang di depan yang dipanggil sebagai nama. Pak Wanto jadi Pak Wi. Jadi Pak Wi ini harus melakukan sesuatu harus dengan kecintaan, harus dengan hobi. Betul, ya. betul. Jadi ini kalau tadi kita Mas Yanto, ini kita juga denger apa namanya, ini lagi renovasi sampai tadi pasang apa namanya, bendrat, pasang besi pembesiannya. Pembesian pakai las, bukan pakai bendrat. Oh pakai? Iya, salah. Semua kolom-kolom. Saya nanti juga ada foto atau video pada saat pernah saya tampilkan di grup juga. Bahwa pada saat saya buat besi kolomnya, saya tanganin saya sendiri. Iya. Dengan kondisi besinya iya pakai sambil melatih tangan yang sakit. Oh, luar biasa. Itu saya ada beberapa anu juga. Jadi pokoknya berusaha. Ya, aktifkan atau libatkan anggota tubuh yang sakit sekecil apapun dilibatkan. Oh, iya. Okay. Jadi misalnya seperti ini, misalnya kita megang sesuatu ya, mau nyubit, ya, mau tadi motong kan, walaupun keterbatasan cuman memegang, tapi kan pakai satu jari itu kan sudah melibatkan. Wah, menginspirasi. Wah, menginspirasi. Tadi juga kita dengar ya Mas. Kebanyakan orang stroke kan tangannya tuh cuma didiamkan. Kebanyakan juga. Iya, dianggurin lah. Dia masuk di dalam. Nah, harusnya kan di luar. Biar lurus. Seperti itu. Tapi kan enak. Di sini memang enak. Di sini langsung nempel. Apalagi ditumpangkan enak. Dia nggak capek. Tapi harusnya seperti ini. Akan menjadi kebiasaan. Walaupun ini masih kaku, tapi sudah bisa produksi. Wah, ini buktinya nih kalau kita siang bisa lihat Pak Wanto ngelas sendiri, buat macam-macam. Ini cuma waktu itu cuma ngecor aja dibantu oleh tukang. Ngecor saya panggil tukang, karena itu membutuhkan banyak orang dan waktu yang terbatas kalau ngecor. Sekalipun Bapak ya mengerjakan sendiri, sekalipun lambat ya. Saya waktu dulu setahun yang lalu ya saya kesini ya. Ini masih belum tapi Bapak bisa ngerjain sendiri. Iya. Oke. Juga nanti katanya ada pengen tempat pelatihan ya dibuat ya di tengah. Iya. Di belakang buat di belakang untuk latihan stroke. Iya, semoga tahun depan kita bisa kesini ngeliat udah jadi ini Mas Yanto. Karena rencana kenapa saya belajar ngelas,
karena nantinya untuk membuat alat-alat stroke, penguatan kaki, penguatan tangan, penguatan pinggul, itu nanti alatnya semua saya buat sendiri dari besi, dilas. Kalau beli uangnya siapa? Iya. Tapi kalau buat kan tinggal besinya cari di tempat rosok, loak. Belinya cuman kiloan. Jadi pokoknya saya punya angan-angan alat penguatan tidak lebih 30.000 harganya. Jadi karena buat sendiri. Betul sendiri Iya, pasang. Betul. Wah iya, Mas tuh ada yang mau ditanya nggak dari? Ini saya punya project Nopo. sepeda statis tapi belum saya potongi. Ya. Oh, project tulisan. Project pembuatan. Pembuatan. Nah, nanti kan bisa dilihat desainnya tapi tak taruh di mana. Semua ada di komputer sebetulnya. Oh, nah desain, itu jadi ada desainnya. sepeda statis saya buat kita sendiri. lihat. Ya mungkin tahun depan kalau kesini alatnya sudah ada. Sudah jadi. Iya. Oke, Semua oke, sudah besi-besi sudah saya siapkan. Sepeda statis di mana itu seolah-olah seperti sepeda sungguhan, tapi dia diam. Dia statis. Aku mau tanya satu lagi nih. Tadi cerita nih waktu ini nih Mas Yanto ya. Ini semuanya Bapak yang Ini buat. meja, Coba betul. lihatin sini. Betul. Ini dari mulai ngelas, terus instalasi, ini semua. Semua saya kerjakan Wanto. sendiri. Iya. Oh, instalasi sendiri. Iya. Untuk antena. Untuk Belakang. antena saya Mungkin bantuan temen cuman SWR, SWR-nya itu SWR temen penyetelan itu. yang lebih ahli teknisnya, tapi untuk pasang saya. Waduh, ini padahal rumit karena digital kalau ada apa-apa udah error. Karena hobi. Karena hobi itu jadi senang. memang Iya. awalnya itu adalah dari hobi ya. Betul. Hobi dan keinginan kekuatan bahwa tangan yang masih sehat dimaksimalkan dan tangan yang lemah juga dilibatkan maksimal. Kalau tadi siang bisa dilihat saya ngelas di situ. Wah, aduh kita. Aduh. Saya baru buat tangga untuk naik ke lantai 2. Oh. Tangga cor. Oh, oke. Jadi ya mungkin kalau besok tahun depan mungkin saya sudah pindah di atas. Rumah yang bawah ini saya jadikan kos-kosan. Oke. Biar ada income masuk. Waduh. Saya produksi di atas. Tapi yang di luar tetap jadi tempat latihan untuk stroke. Untuk soccer. Nah ini kebetulan Pak Pak Wi, Pak Wi ini saya nggak usah saya sebut ya. Beliau juga menjadi koordinator, jadi ketua ikatan teman-teman stroke di Magelang ini ya. Di Magelang ya Pak G. Di Magelang Raya Di itu Magelang Raya. gabungan antara Magelang Kabupaten dan Magelang Kota. Boleh tahu nggak boleh tanya. Kira-kira anggota stroker di Magelang ini berapa Pak? Ya, Sementara yang tercatat baru sekitar 42. 42. Tapi saya ada pertemuan tiap 2 bulan sekali. 42 itu tercatat termasuk Mas Yanto ini. Enggak. Oh, belum jadi 43 udah. Waduh. Karena gini, saya memberi tantangan pada semua anggota. Tiap 2 bulan, tiap pertemuan, anggota harus melaporkan mendapatkan anggota baru. Mencari orang stroke kan macam-macam caranya. Kalau saya lihat mereka pas terapi, ada teman stroke terapi di kota Magelang atau kabupaten, ditanya nomornya, nanti dilaporkan ke saya yang langsung japri. Oke. Ya. Oh, memang karena banyak orang-orang stroke yang belum terkumpul. Belum terkumpul dan mungkin tidak tahu kalau ada stroke. Malah belum ada. Ada toh Pak grup-grup. Belum ada grup yang stroke itu, iya. Oh, gitu. Jadi misalnya grup di Yayasan Kresna atau grupnya yang Pak Adi itu, Pak Yese, Pak itu kan pertama kali saya masuk, waduh, betul-betul berguna dan bermanfaat. Bisa ngumpul. Contohnya, saya nggak akan munafik. Saya banyak belajar bergerak dari gerakan Pak Suhadi. Saya dulu minta tolong Pak Suhadi. Pak Suhadi minta maaf sebelumnya. Saya copy paste gerakan. Saya simpan di komputer
untuk kan kalau di komputer kan lebih besar gambarnya. Besar, ya. Kalau ketimbang di HP, saya ikuti gerakan. Pokoknya geraknya itu berfungsi untuk penguatan kaki, penguatan tangan. Itu saya tiru. Oh. Jadi betul-betul membantu. Kuat. Yang tadinya saya nggak bisa apa-apa, nggak tahu teori berjalan itu bagaimana, penguatan kaki itu bagaimana, saya akhirnya tahu dan membuat alatnya. Oh, mantap. Pak, saya mau tanya lagi kembali tadi. Dari ke 42 anggota itu mereka aktif semua, Pak. Setiap berkumpul, setiap datang. Aktif nggih? Di tempat saya itu lucu tapi kekeluargaan. Oh. Tempat pertemuan itu mubeng tiap Oh, anggota. muter. Ya berbagi. muter. Tapi tuan rumah cuman berkewajiban menyediakan minuman seadanya. Wah, itu dia. Boleh Snack contoh. bawanya peserta masing-masing terserah bawa apa Guyup. dikumpulkan dimakan Wah. bersama. Lebih guyup ya. Ya. Wah. Membebani. Tidak membebani membebani tuan rumah, malah tuan rumah akan dapat tinggalan dari sisanya. Sisanya mesti banyak. Saya sekali pernah nonton di apa namanya channelnya Mbak Fitri ya. Betul. itu Mbak, satu apa Mbak grup. Fitri ya betul Ya, ya. Mbak Magelang itu teman-teman Magelang ya. Dia sebagai sekretaris, saya ketuanya dan salah satu mungkin jenengan juga tahu, Irfandi itu sebagai bendaharanya. Oh, oke. SKB-nya 3 orang itu. Oke. Kebetulan saya dipercayakan jadi ketuanya. Beberapa kali saya nonton di channelnya Mbak Fitri ya, teman-teman Magelang nih. Nah itu saya pernah komentar di Mbak Fitri, saya bilang, Mbak Fitri kapan-kapan aku ke Magelang. Ini yang ngomong selalu orang Magelang nih. Yang ada di Depok. Betul. Matur sunuh nih Pak nih oleh-oleh. Ini sampai 2 kali tadi karena item gagal sampai yang biru. Saya sampai dengan hati aduh nggak enak banget nih Bapak. Tapi luar biasa loh. Maksudnya Bapak ini gigih banget nih. Ini buat oleh-oleh ini ini. digital printing. Kalau mau lihat satu dari pagi sampai sore bisa belajar banyak di sini. Nah, itu Mas Santo itu nanti, ya. sablon manual, digital, atau mau kursus jahit gratis. Wah itu dan jahit juga. Jadi itu adalah memang coba. Nah itu adalah pekerjaan Bapak waktu sehat dulu ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang dilanjut. Dilanjut. Atau perlu saya demokan kalau nggak percaya saya bisa jahit. Wah, ya, itu percaya. Oke, terima kasih loh. Iya. Mas Santo ada yang perlu tanyain Mas Santo? Saya kira sudah cukup. Sudah cukup ini nih. Inspirasi. Menginspirasi pokoknya. Jadi teman-teman stroker jangan patah semangat nih Pak nih. Jangan patah semangat, terus membangun diri bahwa stroke ini adalah bukan dari akhir segalanya Pak ya. Ini adalah awal kita harus bangkit dengan cara hidup kita yang baru Pak. Yang baru. Benar-benar cari hidup baru. Dulu kita bisa dengan dua tangan kanan enak, sekarang Pak Wanto kita lihat tadi video-video sebelumnya itu wah, tangan kiri pegang tangan Iya, kanan tangan kanan ya. yang mau megang. Tangan kanan Iya. ini Tangan yang kirinya lemah, yang tangan bekerja. kirinya yang bekerja. Pak Wanto terima kasih loh Pak Wanto. Sama-sama. Inspirasi dan Jangan kapok. Saya minta tahun depan waktu alat saya sudah komplit, tolong dikunjungi lagi. sesuai dengan janji saya waktu itu kita tahun depan main ke Pak Wanto. Nah ini tepat Pak Wanto. Ngabari dulu, Ya. saya buatkan kaos. 3 orang tak buatkan. Wah ini jadi iya ini mendadak nih tadi. Ini kan buatnya. cuma teknik sablonnya, Anjir. sekalian buatnya. Terima kasih Wanto. Ini contoh kita lihat. Ini masih Masih wujud kain. bahan gitu Pak. Ya. Nah ini kayak begini contohnya tuh. Tuh. Stroke survival. Nah, teman-teman yang mau pesen silakan kontak Pak Wanto ya. Nanti saya kasih nomor telepon. Bapak teleponnya pinter Pak. Oh. Ada Yang nanti ya. Di sini. Nanti di sini kita kasih ya. Iya. Soalnya tadi saya telepon WA yang baru nggak ada ini. atau Pak. perlu saya ngomong kan saya hafal. Boleh Pak. Berapa teleponnya Pak? 0815 Oke. 736 42421. Silahkan dihubungi. Jangan lupa saya masih hidup. Oke. Salam stroker harus bahagia. Tuhan memberkati.